kelompok teori behavioristik. Perkenalkan, nama saya Valeria Rahma. Dan saya Fitra Tenara Badriah. Saya Berlian Saskia Pramesti. Dan saya Mutiara Ramadhani. Konsep teori belajar behavioristik. Belajar dipandang sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati. Perubahan perilaku terjadi antara stimulus dan respon. Menekankan pada penguatan untuk membentuk kebiasaan. Fokus pada hasil yang tampak, bukan proses berpikir internal. Dan yang terakhir yaitu efektif untuk membentuk kedisiplinan, keterampilan, dan pola pikir tertentu. Lalu, mengapa teori ini dikembangkan? Jawabannya sederhana, karena para ahli ingin menemukan cara yang sistematis untuk menjelaskan bagaimana manusia itu belajar. Karena sebelum behaviorisme, belajar sering dianggap sebagai proses internal yang abstrak. Tapi behaviorisme membuktikan bahwasanya belajar bisa diamati secara nyata melalui perilaku. Selain itu, teori ini muncul sebagai respon terhadap psikologi introspektif yang dianggap terlalu subjektif. Behaviorisme melakukan pendekatan yang lebih ilmiah, terukur, dan bisa diuji melalui eksperimen. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori menurut ahli. Nah, jadi apa aja sih pandangan para ahli tentang teori behavioristik ini? Nah, jadi yang pertama yaitu dari John B. Watson. Nah, John B. Watson sendiri mengatakan bahwa belajar adalah sebuah proses pembentukan kebiasaan melalui hubungan stimulus dan respon. Nah, sekarang lanjut yang kedua yaitu dari B.F. Skinner. Nah, B.F. Skinner sendiri mengatakan bahwa perilaku manusia itu dapat dibentuk entah itu melalui penguatan ataupun reinforcement, baik itu positif maupun negatif. Selanjutnya yang ketiga yaitu Edward Thorndike. Nah, Edward Thorndike sendiri itu memperkenalkan hukum efek, yaitu bahwa perilaku manusia yang diikuti dengan konsekuensi menyenangkan akan cenderung lebih diikuti. Nah, jadi sebagai contoh itu pada saat guru memberikan reward kepada siswa karena siswa tersebut itu mengerjakan PR. Nah, dari situ siswa tersebut besoknya itu pasti akan mengerjakan PR lagi karena dia merasa senang karena telah diberi reward oleh guru tersebut. Nah, dari para ahli tadi kita bisa menyimpulkan bahwa inti dari behavioristik sendiri yaitu belajar sama dengan perubahan perilaku yang tampak. Nah, jadi selanjutnya yaitu karakteristik teori behavioristik. Nah, jadi yang pertama yaitu fokus pada perilaku yang dapat diamati, bukan dari pikiran ataupun perasaan. Nah, yang kedua yaitu belajar terjadi karena adanya hubungan stimulus dan respon. Selanjutnya yang ketiga yaitu penguatan seperti reward ataupun punishment itu sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran ini. Nah, yang keempat yaitu lingkungan sekitar itu dianggap sebagai faktor utama dalam pembentukan perilaku individu. Nah, jadi karakteristik yang terakhir yaitu belajar dianggap sebagai hasil dari pembiasaan dan latihan. Prinsip teori behavioristik. Teori belajar behavioristik menekankan bahwa pembelajaran ditandai dengan perubahan perilaku yang dapat diamati lalu dihasilkan respon karena adanya stimulus. Beberapa prinsip utama yakni yang pertama, stimulus respon. Setiap respon muncul karena adanya stimulus tertentu dan dapat diamati secara langsung. Misalnya nih, dalam pembelajaran di SD dilakukan pengkondisian, stimulus, latihan, dan penguatan. Yang kedua ada penguatan positif dan negatif. Perilaku yang diikuti penguatan positif yakni reward, cenderung diulangi, sementara yang mendapat konsekuensi tidak menyenangkan cenderung dihindari. Yang ketiga ada pengulangan dan latihan. Pengulangan membantu menguatkan perilaku yang diinginkan. Penyusunan materi secara hierarkis dari sederhana ke kompleks membuat konsistensi perilaku lebih terjaga. Yang terakhir yakni pembiasaan dan pengkondisian. Penerapan kebiasaan atau model perilaku tertentu secara konsisten memudahkan pembentukan perilaku yang diinginkan. Kelebihan dan kekurangan. Teori behavioristik ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing loh. Nah,
kelebihannya yang pertama adalah mudah dipahami dan praktis diterapkan. Yang kedua adalah efektif untuk membentuk kebiasaan positif siswa itu sendiri. Yang kedua, cocok untuk pembelajaran yang menuntut keterampilan dasar, seperti membaca, menulis, atau bahkan menghitung. Yang terakhir yakni membantu membangun disiplin melalui aturan, reward atau hadiah, dan yang terakhir adalah punishment atau hukuman. Di sisi yang lain, ada kekurangan dari teori behavioristik ini. Yang pertama yakni terlalu menekankan pada perilaku lahiriah, mengabaikan aspek berpikir dan kreativitas. Yang kedua adalah membuat siswa cenderung pasif, hanya menerima stimulus dari gurunya itu sendiri. Dan yang terakhir adalah tidak cukup untuk pembelajaran yang menuntut analisis kritis atau pemecahan masalah. Dalam dunia pendidikan, teori behavioristik ini masih sering digunakan, terutama di sekolah-sekolah dasar. Contohnya, 1. Guru akan memberi reward ataupun hadiah kecil atau pujian juga bagi siswa yang aktif dan mampu mengerjakan tugas. Saat guru memberikan materi di dalam kelas, kemudian guru memberikan pertanyaan kepada mahasiswa, yang mana kemudian mahasiswa tersebut bisa maju ke depan untuk menjawab pertanyaan. Dan setelah menjawab pun, mahasiswa mendapatkan nilai plus dari dosen. Nilai ini adalah tanda sebagai bentuk reward seorang dosen kepada mahasiswanya karena telah menjawab pertanyaan. Lalu yang kedua, guru akan memberikan hukuman ketika siswa itu melanggar aturan. Saat mahasiswa datang terlambat ke dalam kelas, dia akan mendapatkan hukuman, yaitu dia akan keluar dari kelas. Yang ketiga adalah pengolahan materi seperti menghafal huruf, menghafal perkalian, dan juga membaca. Sebelum pembelajaran berakhir, biasanya dosen memberikan penjelasan ulang tentang materi yang dibahas tadi. Kemudian mahasiswa menyimak dan mencatat semua materi itu. Pandangan dan kritik manusia terhadap teori behavioristik. Pandangan yang pertama adalah mudah diterapkan. Guru atau dosen hanya memberikan stimulus atau rangsangan yang kemudian memberikan reward kepada siswa atau mahasiswa. Yang kedua adalah efektif dalam membentuk kebiasaan. Jika mahasiswa terbiasa diberi poin saat aktif, maka perilaku aktif itu akan menjadi kebiasaan dalam jangka panjang. Yang ketiga adalah memberikan motivasi. Reward atau poin yang diberikan oleh dosen akan membuat mahasiswa lebih semangat dan merasa dihargai. Yang keempat adalah terukur. Perilaku mahasiswa bisa diamati secara nyata seperti peningkatan keaktifan. Kritik teori behavioristik. Ketergantungan pada reward. Hanya melihat perilaku dari luar. Mengabaikan pikiran dan emosi. Sekian penjelasan dari kelompok teori behavioristik, dan jangan lupa untuk Like, comment, Subscribe dan share. See you